Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Farmasetika Dasar pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan ruang lingkup dari farmasi. Sejarah dari farmasi. Orang primitif ketika mendapatkan suatu penyakit, maka mereka mengobatinya dengan cara menggunakan obat-obatan herbal. Jadi obat-obatan herbal di sini artinya adalah obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara meremas, mengunyah, merendam, dan menempelkan. Gambar di samping adalah contoh obat herbal. Daun apa ini? Ya, ini adalah daun sirih. Apakah orang primitif berhasil menggunakan obat herbal untuk mengatasi penyakitnya? Ya, kadang berhasil, kadang tidak gitu ya. Kenapa kok bisa berhasil? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pengalaman secara turun-temurun. Yang kedua adalah kebetulan, gitu ya, kebetulan. Kalau sudah betul biasanya diwariskan kepada cucu-cucunya gitu ya, termasuk kita-kita. Kemudian untuk kita sendiri saat ini jarang sekali menggunakan obat herbal dengan cara meremas, mengunyah, dan lain sebagainya. Iya, kenapa? Oke, yang pertama prosesnya lebih rumit ya. Yang kedua adalah variasi dosis. Biasanya takaran untuk obat-obatan herbal dengan cara meremas, meredam, dan lain sebagainya itu adalah genggam. 1 genggam gitu ya, 2 genggam. Nah, padahal genggaman orang itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Kemudian kandungan dari zat, meskipun dia tanaman yang sama, kadang memiliki kandungan yang berbeda tergantung dari tanah dan lain sebagainya. Jadi kandungan sirih di Indonesia mungkin berbeda ya dengan kandungan sirih di Korea misalkan seperti itu ya. Jadi variasi dosis. Kemudian di sini farmasi itu berasal dari kata farmakon dari Yunani yang artinya obat atau racun. Mengapa farmasi disebut obat atau racun? Ya, farmasi dengan dosis yang tepat akan berfungsi sebagai obat. Namun, jika tidak digunakan secara tepat, akan berfungsi sebagai racun. Jadi kita sebagai farmasis harus memastikan bahwa obat yang kita berikan itu akan berfungsi sebagai obat, bukan racun. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari penyediaan, peracikan, dan penyerahan obat untuk terapi. Ya, ilmu pengobatan tradisional berkembang di Cina, Yunani, Timur Tengah, ya. Di Cina kita sebut dengan tabib, di Yunani kita sebut dengan pendeta. Higienia itu adalah seorang apoteker gitu ya. Dialah yang ditugaskan oleh dewa pengobatan untuk meracik campuran obat yang ia buat. Perapotekan, dulu apotik seperti ini ya, jadi yang diracik adalah obat-obat herbal. Para ahli pengumpul dan peracik simplisia, meracik simplisia menjadi obat atau farmakon yang disimpan dalam ruang khusus yang disebut dengan apotik. Kalau sejarah berarti kita akan mengenal tentang tokoh-tokoh farmasi. Sebenarnya tokoh-tokoh farmasi itu ada banyak, namun yang kita sebutkan dalam pertemuan ini hanyalah ada 5. Yang pertama adalah Hippocrates. Apakah kalian sudah mengenal siapa Hippocrates? Nah, ini adalah Hippocrates. Hippocrates adalah orang yang memperkenalkan ilmu kedokteran dan farmasi. Hippocrates terkenal sebagai bapak ilmu kedokteran.
Tokoh yang kedua adalah Dioscorides. Nah, ini adalah Dioscorides. Dioscorides menemukan ilmu tumbuhan obat. Dioscorides menciptakan buku yang berjudul De Materia Medica. Dioscorides dikenal sebagai bapak ilmu farmakognosi. Yang ketiga adalah Galen. Apakah kalian pernah mendengar yang disebut dengan Galenica? Ya, Galen. Galen ini terkenal karena dialah yang pertama kali mendapat sebutan farmasi galenik gitu ya, sediaan Galenica. Galen sendiri sebenarnya adalah dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani. Dia yang memulai membuat atau meracik obat dari tumbuhan. Karena farmasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kerajikan, maka Galen di sini yang memulai peracikan obat. Sehingga bapak ilmu farmasi adalah Galen. Yang keempat adalah Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina ini menggabungkan pengetahuan pengobatan di berbagai negara. Buku-buku yang ditulis adalah metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat, serta cara pembuatan sediaan obat. Yang kelima, panjang sekali namanya ya. Ya, Philippus Aureolus Tepratus Bombastus van Hohenheim. Nah, ini adalah dokter dan ahli kimia. Kalian bisa menyebut beliau dengan Paracelsus. Nah, Paracelsus sendiri itu mempunyai pengaruh besar pada perkembangan ilmu farmasi. Dan Philippus ini atau Paracelsus ini menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah zat kimia secara internal. Jadi Paracelsus ini lebih dikenal dengan Bapak Ahli Kimia. Dasar pengobatan tidak ada zat secara esensi sebagai racun. Zat tersebut akan bersifat racun hanya tergantung dari dosisnya. Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk penemuan obat. Di sini kami hanya memberikan contohnya. Di sini ada Carl Willem, ada Friedrich Sertuner, yaitu mengisolasi morfin dari opium. Kemudian Joseph, ini mengisolasi kinin dari sintokinin. Penelitian masih banyak gitu ya. Ini adalah contohnya. Nah, perbedaan farmasi dulu dan farmasi sekarang. Farmasi dulu itu kita kenal dengan drug oriented, obat ya, orientasi pada obat. Sedangkan untuk farmasi yang sekarang lebih dikenal dengan pasien oriented. Jadi orientasinya ke pasien. Artinya apa? Kalau dulu ilmu farmasi itu menyediakan peracikan dan penyerahan obat untuk terapi. Jadi hanya fokus pada penyerahan obat saja. Yang penting obat yang diberikan oleh farmasi bagus, baik mutunya. Kalau sekarang ini suatu sistem yang memberikan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan khusus pada pengetahuan tentang obat dan efek pada makhluk hidup. Jadi kalau untuk sekarang gitu ya, farmasis ini lebih berorientasi pada pasien. Jadi selain obat yang dijamin mutunya, kita juga memberikan KIE, kita juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat gitu. Agar obat yang kita berikan dengan mutu baik juga akan diminum secara benar dan tepat dosis. Sehingga efek terapeutik yang ditimbulkan dari obat itu bisa maksimal dan tidak terjadi kesalahan obat. Farmasi masa depan. Jadi perubahan orientasi dari drug oriented menjadi pasien oriented. Dalam pandangan ini pasien yang memegang peranan utama penyembuhan, sedangkan obat hanya sebagai penunjang.
Product oriented tanggung jawab kesembuhan pasien lebih ditekankan kepada dokter. Sedangkan pasien oriented, dokter dan farmasis bertanggung jawab bersama. Jadi beda ya, kalau dulu kita fokusnya hanya pada obat saja, sedangkan kalau sekarang kita fokusnya adalah selain obat, kita juga fokus kepada pasien. Jadi kesembuhan pasien itu juga tergantung kita juga bertanggung jawab gitu. Farmasis juga bertanggung jawab. Konsekuensinya, farmasis harus meningkatkan pengetahuannya, keahliannya, tanggung jawabnya, dan farmasis juga harus bijaksana. Nah, itu tadi adalah sejarah dari kefarmasian. Kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh, tokoh-tokoh yang sangat berperan penting dalam dunia kefarmasian. Setelah ini silakan cek di Adlink, akan ada kuis, silakan mengerjakan. Untuk persiapan minggu depan, carilah arti dari sediaan farmasi berikut. Jadi silakan kalian mencari, tidak perlu dimasukkan ke Adlink, jadi silakan kalian mengerjakan sendiri ini. Boleh ditulis, boleh tidak ditulis. Goal dari pertemuan minggu depan adalah kalian sudah mengerti atau kalian sudah mempelajari bentuk sediaan farmasi berikut ini. Jadi ada pulvis, larutan, emulsi, sirup, tablet, pulveres, effervescent, suspensi, kapsul, pil, salep, supo, gel, saturasi, liniment, pasta, gargarisma, ovula, kaplet, dan pil. Kalian harus membedakan bentuk sediaan farmasi ini seperti apa dan contohnya adalah apa. Nah, muncullah gambar mawar, artinya ini adalah slide terakhir untuk pertemuan kedua. Selamat belajar, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.